Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Hari ini kita melakukan kelas pleno dari mata kuliah Perancangan Arsitektur 2. Kenapa kelas pleno? Karena kita sudah masuk di tugas besar kedua. Setelah kemarin minggu lalu kalian melakukan UTS, kemudian sudah juga menyerahkan beberapa berkas baik laporannya maupun presentasinya. Khusus untuk kelas A memang sudah saya bereskan semua, sudah dengan penilaian dan segala macam. Nanti itu kita akan bicara di sesi khusus yang kelas A. Hari ini penjelasan singkat sebenarnya dari tugas besar kedua, yaitu ruang kerja personal, yang beberapa titik ada perbedaan yang mendasar dari tugas yang pertama. Jadi ruang kerja personal merupakan tugas kedua dari Perancangan Arsitektur 2 yang punya beberapa perbedaan dibanding dengan apa yang sudah kalian lakukan di ruang singgah personal yang merupakan tugas pertama. Oke, secara tahap kerja mungkin tidak ada yang berbeda. Secara umum, kalian akan mendefinisikan yang dimaksud dengan kerja, sama dengan yang waktu tugas pertama. Kalian mendefinisikan singgahnya. Dengan mendefinisikan, kalian mencoba membuat ruang lingkup batasan yang tegas, yang akan menjadi dasar kalian ketika proses selanjutnya, yaitu kalian akan mengumpulkan informasi. Dengan melakukan atau dengan mendefinisikan kerja itu menjadi sangat detail, Jadi definisi kerja itu apa? Itu akan membantu kalian pada proses selanjutnya, yaitu collect informasi. Informasi apa yang terkait dengan kerja? Pasti informasi tentang aktivitas. Itu jelas. Kemudian perabot yang diperlukan untuk menunjang aktivitas tersebut. Lalu ruang gerak seperti apa? Lalu kemudian pasti besaran ruang. Ini semua telah kalian lakukan dengan cukup baik di tugas pertama. Ini yang kemudian nanti ada beberapa contohnya. Ini yang kemudian dikenal dengan analisis fungsional sampai ke bubble diagram. Semua hal-hal yang tidak terkait atau semua hal-hal yang menjadi dasar proses selanjutnya. Loh Pak, kenapa ini tidak masuk di analisis ini? Karena pada analisis fungsional sampai ke bubble diagram itu menjadi basis selanjutnya untuk pada tahapan brainstorming dan analisis. Di tugas 2 tentang ruang kerja personal yang disebut dengan brainstorming dan analisis nanti akan kita kenal dengan studi massa atau studi bentuk. Ini yang menjadi dasar. Yang kemudian juga membedakan apa yang kalian lakukan di tugas pertama. Setelah itu ini beres, tahapan brainstorming studi massa itu studi bentuk beres, kalian akan mendevelopnya berupa gambar dan mungkin skematik desain. Proses feedback ini biasanya proses asistensi. Dan
Kalian kemudian melengkapi atau menyempurnakan sehingga ini produk menjadi sebuah produk desain kalian terhadap kasus ruang kerja personal. Ini tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan sampai ke UAS. Oke, saya coba pelan-pelan masuk di tinjauan fungsional atau analisis fungsional atau apapun lah namanya. Kaitannya dengan tadi identifikasi kerja. Jadi kalian akan mengidentifikasi atau mendefinisikan, mungkin ini tepatnya bukan identifikasi, lebih tepatnya ke definisi kerja itu apa. Yang coba kalian develop atau menjadi dasar proses perancangan. Kalau di mata kuliah teori dan metode perancangan, kita kenal dengan problem seeking, mencari permasalahan. Permasalahan desainnya apa? Bisa dibangun dari definisi perancangan itu, definisi dari tugas perancangan itu. Dalam hal ini adalah definisi kerja. Kemudian identifikasi aktivitas, identifikasi perabot, dan melakukan analisis. Kenapa ini menjadi penting? Saya teringat bukunya Sony Sutanto. Itu dia mengatakan bahwa ini adalah dasar dan benar-benar menjadi dasar sebuah proses. Ketika kita tahu besaran ruangnya, ketika kita tahu proses pergerakannya, kemudian muncul apa yang disebut dengan bubble diagram, relasinya bagaimana, dari sinilah kemudian kita bisa kemudian membangun atau mengkreasikan arsitektural. Oke, contoh kasus. Nah, ada kaitannya dengan food and beverage. Seorang chef ternama berpengalaman kerja di restoran puluhan tahun, juga cukup senior, tapi karena kasus pandemi restorannya ditutup dan food and beverage mengalami titik terendah dalam kehidupan atau dalam proses profesi seorang chef. Jadi ini katakanlah contoh kasus yang kemudian saya buat secara narasi. Kalian bisa mencontohkan atau kalian juga bisa membuat ceritanya, narasinya. Dalam hal ini saya mencoba menarasikan atau membuat cerita seorang chef ternama. Dan kasus ini jamak terjadi di masa sekarang. Saya kenal ada beberapa chef mencoba bertransformasi dari seorang chef ternama atau seorang chef yang berpengalaman di dunia masak, terutama di restoran hotel maupun restoran besar. Karena efek pandemi, dia harus merubah arah. Dan chef ini punya koleksi mobil VW Kombi sekitar tahun 70-an, dan ini modal dasarnya yang dia punya. Apa yang coba dia lakukan dengan modal VW Kombi, dengan pengalaman kerja beberapa puluh tahun di bidang F&B ini, dia kemudian mencari apa yang bisa dilakukan dari sebuah VW Kombi ini. Akhirnya dia mencari literatur, mencari pembelajaran apa yang bisa dibuat dengan kemampuan dia memasak dengan modal dasar VW Kombi. Kemudian dia menemukan ini yang kalau balik lagi di awal, ini adalah proses collecting information. Si chef ini mencari informasi sebanyak mungkin terkait dengan VW-nya, terkait dengan kemampuan masaknya, dan kemudian dia punya ini.
punya beberapa literatur, contoh-contoh kasus. Ini kalau di mata kuliah teori dan metode perancangan disebut dengan studi preseden. Lalu juga dia mencoba mengukur, melihat antropometrik, ukuran manusia. Ini yang kemudian kita kenal dengan analisis fungsional, ada yang mengatakan analisis besaran ruang, apapun lah namanya. Pokoknya analisis yang terkait dengan tubuh manusia, terkait dengan proses kerja di sebuah ruang, ini terutama di dapur, dengan kebutuhan perabotnya, kemudian muncullah skematik desain, atau ada yang menyebutnya sebagai bubble diagram. Seorang chef pasti paham benar proses skema segitiga ini. Kemudian dia paham benar apa yang dibutuhkan, perabot-perabot apa yang dibutuhkan, lalu bagaimana koneksinya, bagaimana kaitannya terhadap ruang-ruang lain. Namun pada saat bersamaan dia punya keterbatasan karena modalnya hanya sebuah PW Kombi ini. Akhirnya ada contoh kasus beberapa, dan kalau kalian perhatikan skema yang di sebelah kiri, baik yang ini maupun yang ini semua terkait dengan skema segitiga, the kitchen box triangle. Lalu apa yang dia buat? Modelnya seperti ini. Jadi melakukan modifikasi terhadap mobilnya dan membuat sesuatu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan analisisnya, sesuai dengan pengalaman kerjanya. Jadi kalian juga bisa buat narasi seperti itu. Tapi kembali lagi, ini yang sebenarnya bisa kalian lakukan atau yang sudah kalian lakukan di tugas pertama. Lalu apa yang membedakan dengan tugas kedua ini? Tugas kedua ini seperti tadi saya jabarkan di bubble, ada perbedaan terutama pada tahapan ini. Tahapan studi massa dan studi bentuk. Lalu apa yang bisa kalian lakukan? Kalian mungkin perlu melihat kembali atau perlu baca kembali buku F.D. Kaching kaitannya dengan bentuk. Buka lagi bagaimana proses atau penjabaran yang dilakukan oleh F.D. Kaching. Deskripsi. Apa itu yang transformatif, subtraktif, apa itu adiktif, dan segala macam. Dan ini yang sebenarnya mulai kerja arsitekturalnya di sini. Kalau yang sebelum-sebelumnya atau yang contoh kasus seperti ini mungkin belum arsitektural secara penuh, masih pada tahapan memahami tubuh manusia, perabotnya, dan tatanan dari perabot. Lalu di sini mulai bentukan arsitektural seperti yang dinyatakan dalam quote di sebelah kanan atau deskripsi sebelah kanan oleh Bacon. Architectural form is the point of contact between mass and space. Jadi memang di sini mulai kerja kreatif arsitektur yang memahami bentuk dan ruang. Kalau sebelumnya masih pada ruangnya, kaitan ruang manusia, perabot, dan ruang geraknya, sehingga muncul kebutuhan ruang, di sini kemudian memunculkan bagaimana kemudian ruang-ruang tersebut diwadahi secara bentuk. Silakan kalian baca kembali buku F.D. Kaching, seperti apa di teori dan metode perancangan, sepertinya saya sudah memberikan juga. Kalau belum nanti saya referensinya saya tambahkan. Oke. Lalu apakah
kita hanya mengacu pada buku ini. Untuk kasus PA2 tidak. Untuk kasus PA2 nanti kalian bisa melihat kembali dari channel seperti biasa lah. Saya bukan promosi, tapi saya kayak sudah pernah membuat bahasan tentang ruang positif, ruang negatif, kemudian transformasi bentuk kubus dan bidang, dan ini semua ada sudah kalian dapatkan di PA1 semester kemarin. Jadi tugas 2 ini mengkoneksikan antara apa yang kalian lakukan secara intuitif di PA1 melalui ruang positif, ruang negatif, kemudian transformasi kubus dan bidang, ketemu dengan fungsi, ketemu dengan sebuah aktivitas. Jadi kalau dulu di PA1 hanya sekedar estetik aja, estetik bentuk semata, tapi di sini mulai ketemu dengan aktivitasnya, mulai berperan sebagai wadah aktivitas. Jadi silakan bongkar lagi, silakan lihat lagi, atau kalau masih ada bendanya yang kalian buat di PA1, silakan kalian lihat lagi seperti apa. Kemudian tidak hanya ini, saya juga menambahkan, nanti saya sharing juga, ada buku yang disebut dengan Cut and Fold. Di buku ini memang lebih ke teknik ya, jadi judul bukunya kan Cut and Fold, Teknik for Pop-up Design. Jadi bagaimana selembar kertas itu bukan dipotong, dilukai, disayat gitu, kemudian dilipat sehingga membentuk bentukan contoh seperti ini. Ini ada tutorialnya, mana yang mesti ditekuk, mana yang mesti disayat, sehingga bentukan muncul seperti ini. Jadi kita di tugas 2 ini akan bermain-main bentuk, di samping nanti ada aktivitasnya. Jadi bentuknya seperti ini, ada contoh seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi tutorial yang ini itu menjelaskan mana yang ditekuk, mana yang disayat. Jadi ada. Nanti silakan kalian baca sendiri. Sehingga di sini kemudian kalau kalian lihat atau mengkaitkan dengan ruang positif dengan ruang negatif, di sini ada ruang-ruang yang berpotensi untuk dimasukkan aktivitas. Tidak hanya sekedar bentuk estetik, tapi ada kebutuhan, ada potensi untuk menjadi wadah aktivitas. Ada beberapa contoh lagi, terutama yang ini kan. Ada yang ternaungi sehingga kita bisa menempatkan aktivitas manusia di dalamnya. Oke, ini buku Cut and Fold. Kemudian ada satu buku lagi yaitu Folding Architecture. Ini lebih advance. Jadi proses membacanya saya sarankan baca dulu buku FD Kaching, kemudian buku Cut and Fold, lalu buku Folding Architecture. Ketiga buku ini kata-katanya sedikit, banyak gambarnya. Jadi saya harap kalian lebih mudah memahaminya. Baik buku FD Kaching, Cut and Fold maupun yang folding ini banyak gambar dan sifatnya keterampilan. Jadi tutorial, bisa dikatakan tutorial untuk mengubah bentuk. Oke. Folding arsitektur, ini contoh-contohnya. Sama juga di buku ini juga sedikit ada tutorialnya bagaimana. Jadi buku ini bertahap dari yang mudah, melipat mudah, di foldingnya mudah sampai yang cukup advance. Contohnya seperti ini. Dari sini kita bisa melihat ini kan bisa ditempatkan aktivitas manusia.
Oke, contoh ini. Lalu dari contoh-contoh ini, kalian juga kemudian bisa mengimplementasikan bubble diagram dalam bentuk 3-dimensional. Jadi katakanlah ini zona apa. Di bagian sini ini menjadi zona apa. Bagian sini menjadi zona apa. Sehingga ini adalah perwujudan dari sebuah bubble diagram dalam sebuah proses kerja atau proses aktivitas tertentu. Jadi dari bubble diagram kerjanya seperti apa, muncul zona-zonanya, kemudian diimplementasikan dalam sebuah bentuk. Kalau kalian perhatikan RPS, sebenarnya di hari ini adalah kaitannya dengan tinjauan ruang kerja. Tugasnya nanti Anda membuat skematik ruang kerja dan personal, lalu minggu depan asistensi. Namun mungkin saran saya, terserah nanti Bapak Ibu dosen kelas masing-masing, tinjauan ruang kerja dan detail ukuran ruang ini dijadikan satu tahapan. Jadi tanggal 22 kalian diharapkan sudah punya ukuran ruang kerja dan skematiknya. Supaya di tanggal 29 kita benar-benar full bicara tentang modeling. Kenapa demikian? Supaya tahapan fungsional yang berangkat dari aktivitas itu beres dulu. Lalu baru kita masuk ke modeling. Yang disebut modeling atau yang dipahami sebagai modeling adalah studi massa. Atau studi-studi yang seperti ini. Jadi kalian berkreasi secara 3-dimensional, kalian melakukan kerja tangan, keterampilan tangan secara 3-dimensional, bukan pada menggambarnya, tapi benar-benar craftsman, jadi kerajinan, kemampuan tangan kalian untuk mengubah sebuah bentuk arsitektural yang akan mewadai aktivitas tertentu. Oke, jadi mungkin ada sedikit penyesuaian antara tugas 6 dan tugas 7. Nanti silakan dirunding sendiri di kelas masing-masing. Perhatikan juga kenapa bobotnya cukup besar, itu karena memang kerjanya berbeda kalau di-compare dengan tugas yang pertama. Di sini kalian lebih dalam lagi, lebih bermain kreasi lagi. Terutama kreasi bentuk. Bagaimana aktivitas, kebutuhan perabot, kemudian muncul studi massa yang setelah itu baru digambar. Setelah itu baru skemakan, lalu dibuat katakanlah kayak portofolionya. Dan ini menjadi dasar dari ujian akhir semester. Sehingga kalau mau dijumlah secara persentase, tahap awal dan modeling 20, kemudian penggambaran 10, ada asistensi. Kenapa asistensi ada 5? Punya poin 5, karena ini akan menjembatani. Jadi kami para dosen akan ngecek benar sebelum kalian masuk ke UAS yang 25. Ini berapa? 35 plus UAS 25. Nilai atau bobot yang cukup besar dibanding dengan tugas pertama yang pasti 40%. Jadi saya harap kalian keseriusannya bertambah,
Kemudian kreativitasnya juga saya harap makin kreatif, bermain-main dengan bentuk-bentuk yang tidak umum. Iya, memang tidak umum, tapi justru di sini tantangan desain. Ini beberapa contoh yang bisa menggugah, semoga bisa menggugah kalian bagaimana bentuk-bentuk yang tidak umum tersebut, yang kalau bahasa sekarang itu anti mainstream katakanlah, tapi masih punya logik, masih punya kemampuan menjadi wadah aktivitas. Kembali lagi diperhatikan juga aktivitasnya seperti apa, kerjanya seperti apa, sehingga definisi kerja itu menjadi sangat penting. Ini beberapa contoh yang bisa kalian gunakan bagaimana eksplorasi bentuk itu bisa sedemikian tanda kutip ekstrim, sehingga bisa kreativitasnya sangat menonjol. Ini contoh pertama. Kemudian ini juga bisa kalian lakukan baik menggunakan teknik cut and fold maupun teknik folding, dan mungkin kalian bisa browsing atau bisa perdalam lagi dengan beberapa teknik yang lain. Kalau dilihat, Pak, ini kan secara tampilan grafisnya, tampilan grafis digital. Secara tampilan grafis iya digital, tapi kalian bisa mengambil logik contoh-contoh ini dan diterapkan, kemudian kalian buat modelingnya. Saya rasa tidak ada bedanya dengan bentuknya seperti ini. Jadi ini benar-benar ketampilan tangan, kemampuan craftsman, kemampuan kerajinan. Kalau di SMP dan SMA kalau nggak salah prakarya gitu. Namun ini kemudian disajikan secara digital. Logiknya masih logik yang keterampilan tangan. Ini contoh pertama. Contoh kedua bisa seperti ini. Dan contoh yang ketiga, ini terlihat banget masih keterampilan tangannya muncul. Bahkan dia pakai kayu basah. Ini bisa sih pakai karton juga bisa. Lalu ini yang sering ditanyakan, hal-hal teknis yang sering ditanyakan, yang kadang saya agak risih untuk muncul pertanyaannya. Pak, material studi masanya apa? Saya selalu mengatakan, lihat sekeliling kalian, ada apa di sekeliling kalian, material apa yang di sekeliling kalian yang bisa dimanfaatkan. Tidak perlu beli kayu balsa yang kalau buat saya sih harganya juga cukup mahal. Kalau ada karton atau bahkan kardus bekas belanja online atau bubble wrap segala macam yang bisa kalian gunakan untuk mewujudkan ide kalian, studi masa itu jauh lebih bagus. Jadi kreativitas kalian itu memang dituntut untuk melihat sekeliling. Ini kepekaan terhadap material di sekeliling. Bahkan yang ini, contoh yang ini kan karton biasa, atau bahkan kalau kalian lihat nanti di buku folding itu dia menggunakan kertas buku tulis itu, buku tulis bergaris. Ini contoh kedua, contoh ketiga, contoh keempat, dan ini terlihat banget bukan lagi digital, gambar digital, tapi kerajinan tangan. Yuk, gas, Paul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop share. Ada tambahan dari Bu Rizka atau Pak Anjuma? Saya lihat tadi Pak Anjuma ada. Silakan. Sebelum nanti saya buka pertanyaan. Tambahan? Belum, Pak. Oke. Bu Rizka pas, Pak Anjuma? Cukup. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak Jo. Cep.
Silakan mahasiswa kalau ada pertanyaan. Semoga terbayang ya. Terbayang mau ngapain itu yang jauh lebih penting sih buat saya sih. Terbayang ngapain. Bertanyalah, nanti setelah ditutup baru sibuk bertanya. Ya, yang kelas D tuh nanyalah apa unek-uneknya. Silakan Bu Ria kalau mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Untuk ini Pak Jo, apa batasan luasan marketnya ada ketentuan nggak? Batasannya kembali ke aktivitas. Jadi definisi aktivitas dan yang ujungnya adalah besaran ruang itu menjadi batasnya. Oh iya. Bukan market ya, studi masa Bu. Kalau Iya, market studi itu masa. nanti market standar market itu beda lagi soalnya. Saya nggak berani ngomong market ya. Nanti konotasinya beda lagi soalnya. Iya benar-benar. Studi masa ya Pak ya? Ya, studi masa. Studi masa itu kenapa studi masa itu bisa pakai kertas, pakai apa? Pakai kalau itu juga nanti tahun depan kayaknya semester depan tahun ajaran baru kayaknya ada revisi juga di PA1. Lebih kurang kayak PA2 kemarin ya Pak ya? Iya, kayak PA1 tahun kemarin lah. Iya, PA1 ya. Kalau PA1 yang semester kemarin itu memang kayak kurang gregetnya saya kurang. Terutama di permainan folding, origami dan segala macam itu yang mesti revisi. Iya. Nah, Pak Jo. Yep. Silakan, ada pertanyaan? Dari kelas B yang mau bertanya? Silakan. Mungkin bertanya Pak. Ya, silakan Rintan. Berarti untuk tugas minggu depan itu tuh kayak definisinya dulu sama permasalahannya Pak, sama usulannya. Ya, kalau bisa beres sampai ke bubble diagram dan ukurannya. Syukur-syukur sudah mulai kebayang saya mau bentuk seperti apa. Di sini tahapannya memang agak beda, tapi tetap ya selalu sketsa atau apa ya, coret-coretan itu menjadi penting lagi. Kenapa ini sudah kami antisipasi sih, udah pasti tugas 1 itu cenderung konvensional dalam pengertian kaku, kotak dan bentuk-bentuk yang standar. Kenapa demikian? Karena berangkat proses perancangannya dari denah. Nah, di tugas 2 ini kami memberi tanda kutip agak, kalau istilah sekarang, destruktif ya, gangguan bagaimana proses perancangan itu justru mulai dari bentuk 3 dimensional. Yang sering terjadi adalah aktivitas bubble diagram muncul, besaran ruang, kemudian masuk ke denah. Itu yang kadang bahkan sampai tugas akhir saya sebel. Karena kalau sudah sampai denah itu biasanya kemudian dinaikkan menjadi dinding, kemudian kasih atap, selesai. Enggak. Proses perancangan bukan satu-satunya seperti itu. Makanya di tugas 2 kami sepakat untuk memberi pemahaman, oke, secara fungsional, secara aktivitas, besaran ruang dapat, oke. Tapi singkirkan dulu itu. Singkirkan dulu, kemudian kalian bermain bentuk. Baru dari bentuk itu dimasukkan aktivitas. Jadi dibalik. Bukan denahnya muncul dulu, bukan. Bentuknya muncul dulu. Baru kemudian aktivitasnya dimasukkan.
agak mungkin Bu Rizka juga zaman dulu nggak, Bu Rizka atau Bu Ria juga nggak dapat, biarin. Sama-sama belajar. Ini juga atas usulan Pak Anjumah sih Pak. Kayaknya bosen deh bentukan kotak terus. Sebel juga liatnya. Yang rusak. Ya masukkan, jadi main bentuknya dulu secara tiga dimensional, baru fungsinya dimasukkan. Jadi ada penyesuaiannya di situ. Gitu Rintan, ada pertanyaan lagi? Berarti itu cara pengerjaan itu terbalik, Pak. Berarti skema tiga dimensi dulu baru bentuk. Ya. Itu pernah di tugas akhir juga gitu. Udahlah, lupakan besaran ruangmu. Ayo kita main bentuk dulu. Di tugas akhir beberapa kali saya gitu. Terutama yang kasus-kasus khusus atau di site-site yang konturnya tajam, itu biasanya saya balik. Berangkat dari 3 dimensinya dulu, baru masukkan setelah jadi, baru masukkan aktivitasnya dan ruangnya. Itu ada lagi? Pak Anjumah kayaknya mau nambah sesuatu deh. Terlihat mukanya, Pak. Karena sama-sama gatel sih dari dulu saya sama Pak Anjumah. Kok gini sih bentuknya? Gergeten aja. Silakan Pak Anjumah. Masih mute, Pak? Nggak ada kayaknya, cukup lah, jelas. Cuma mungkin juga ditentukan ya aktivitasnya apa ya, kerja apa mungkin ya Pak Jo ya. Ya. Jangan cuma tiba-tiba muncul aktivitas gitu. Definisi kerja, kemudian kerja yang dibahas apa gitu ya. Kerja misalnya kerja kantoran atau kerja tadi kayak misalnya kafe gitu ya, kafe kecil jualan tadi, terus baru keluar aktivitasnya kan. Apakah seperti itu Pak Jo? Benar Pak, sepakat. Jadi kerjanya juga kerja, jangan ya, kalian bisa kerjanya agak di luar umum lah. Jangan seorang manajer atau seorang yang kerja kantoran. Kemarin di kasus yang pertama ada beberapa yang cukup menarik ya. Katakanlah mancing memang bisa ruang singgah, tapi apakah kemudian bisa dikatakan itu juga pekerjaan? Atau petani? Ya mungkin nggak mungkin kalian mewadai sawahnya. Tapi kemudian kalau kalian lihat perkembangan sekarang dengan hidroponik dan kemudian aquaplant dan segala macam, itu menjadi menarik gitu loh. Atau ada yang kemarin juga pelukis, itulah ada beberapa yang di sini hobinya ngelukis. Dan itu kan perlu studio kerja. Sama juga dengan arsitek, seperti itu. Nah, studio hal-hal yang berbau kerja kreatif, konten kreator katakanlah, itu kan tidak hanya berhadapan dengan monitor, 2 monitor, 3 monitor, tapi ambience atau vibe dari ruangan itu juga akan mendorong kreativitas si konten kreator, bisa seperti itu. Kayak Bu Rizka udah nyiapkan podcast gitu kan, itu kan kerja juga tanpa studio rekaman podcast. Oh iya, batasan mungkin ini kemudian menjadi pertanyaan yang disebut personal itu seberapa? Mungkin agak bisa Bapak Ibu mungkin nanti bisa disepakati atau bisa diperdalam sesuai dengan kasus masing-masing. Saya pikir kalau 1 sampai 3 orang masih disebut ruangnya masih ruang intim lah, ruang dekat. Dengan bisa mewadai 1 sampai 3 orang saya pikir bisa. Supaya eksplorasi desainnya bisa lebih mantap lah. Begitu. Silakan, ada pertanyaan tambahan Bu Rizka? Kita brainstorming ya, kita ngobrol santai, terus saling membuka wawasan supaya saya nggak puyeng sendirian gitu loh.
Silakan. Silakan Bu Rizka. Manggil yang anak kelas D. Ada nggak nih kelas D? Jangan nanti baru bertanya. Silakan, Mufli mungkin kendala. Mau curhat juga nggak apa-apa kan Pak Jo? Misalnya mereka Namanya ini saya kesulitan gitu. Tahapan brainstorming. Tahapan brainstorming itu kita benar-benar membuka pemikiran-pemikiran baru, wawasan-wawasan baru seperti apa. Syukur-syukur kita bisa diskusi. Contohnya lah katakanlah seperti itu. Yuk. Misalnya mau mengambil keputusan nih, saya mungkin terlalu banyak ide ya dari kalian, terus bingung mau mutusin apa. Itu ya bisa didiskusikan gitu. Tapi ngalir aja. Kalau saya sih paling cuma mau pesen aja mungkin untuk kelas, mungkin terkhusus untuk kelas saya sih Pak, sekalian aja di sini gitu. Jadi kalau bisa manajemen waktunya diperketat lagi gitu ya. Ini kan hanya ya mungkin bagi kalian ini proyek besar, tapi sebenarnya harus sudah mulai dibiasakan. Jangan 2 minggu mepet di hari-hari terakhir baru asistensi. Ya produknya pun produk yang saya rasa cuma 5 menit bisa selesai gitu. Jadi kalau bisa 2 minggu hasilnya nggak kayak hasil produk yang 5 menit bisa kalian kerjakan. Jadi dari awal udah harus dioret-oret, nggak bisa. Memang kalau desain itu harus bukannya kita kita harus rajin dioret-oret kalau lagi sketsa sedikit gitu. Karena nggak bisa langsung jadi gitu. Harus ada prosesnya. Jadi saya harap manajemen waktunya tolong diperbaiki. Itu aja paling Pak Jo. Ya, sepakat dengan Bu Rizka. Jadi ini yang membedakan kuliah di arsitektur dengan kuliah di jurusan lain. Jurusan lain mungkin ada tugas, oke lah, semalam sebelum pengumpulan dikerjakan bisa. Tapi kalau tugas arsitek, mahasiswa arsitektur itu ya setiap hari. Dalam pemahaman gini ya, setiap hari bukan kemudian fokus terus ke satu studio aja, mata kuliah teori tidak perlu diabaikan atau mata kuliah hanya rancangan arsitektur dan SK saja karena dibutuhkan gambar, enggak mikirnya enggak gitu sebenarnya. Contoh paling gampang, memang PowerPoint yang saya buat ini saya kerjakan kemarin, tapi mikirnya itu sudah dari awal. Ketika membuat RPS itu saya udah mikir ini prosesnya bagaimana, mengkaitkan dengan modal kalian di PA1 bagaimana, tahapannya bagaimana, dan itu terus terjadi. Dan selalu di sebelah lab komputer saya itu ada buku kosong dan dengan pensil dan pena, selalu. Bahkan di sebelah tempat tidur itu kadang ada note juga gitu sih. Udah? Pak. Silakan, Sumaya. Ini kan mengenai ruang kerja personal ya Pak. Sebenarnya target kami itu ruang kerjanya atau manusianya dulu Pak. Kalau misalnya manusianya bekerja sebagai kayak kata Bapak tadi misalnya chef, tapi nanti dia di sana ada duduk, ada makan gitu, bukan kerja aja gitu. Atau dia fokus ke kerjaannya aja Pak. Kayak bahan apa aja yang diperlukan untuk kerjanya aja yang boleh masuk di sana. Itu gimana Pak? Oke, katakanlah tadi contoh kasusnya adalah chef ya. Yang didesain secara mendalam itu kan PW kombinya. Itu ruang kerjanya. Itu yang menjadi fokus utama. Kemudian ada tempat disajikan, tempat duduk ke pengunjungnya, itu tambahan. Itu tambahan. Ya dipikirkan tapi tidak menjadi prioritas, karena yang menjadi prioritas adalah ruang kerjanya yang desain secara umum. Jadi katakanlah kenapa tadi PW kombi menjadi fokus, kemudian tinggal tambah awning aja kan, atau tinggal taruh tempat duduk,
toning itu hanya sebagai perteduhan aja. Yang lainnya hanya ekstensi aja. Tapi fokus desainnya tetap pada bagaimana si chef itu bisa bekerja. Meskipun ujung-ujungnya bukan chef seperti yang ada di restoran. Dia hanya katakanlah jadi bartender atau dengan makanan ringan gitu kan. Ada proses karena keterbatasan uang dan segala macam. Tapi yang dicontohkan tadi adalah kemampuan dia memasak, kemudian modal dasar uang yang selebar kombi tadi, modal seperti itu, dicari literaturnya, kemudian diolah skemanya, muncullah desain kombi tadi. Logiknya yang dipakai. Bisa seperti itu. Gitu semua ya? Paham ya? Baik, Pak. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya. Ya, silakan Pak Hasan. Jadi untuk tugas minggu ini kan kami membuat kayak skematik ruang kerja di personal kan Pak. Itu termasuk kaitannya dengan perabotan, ruang aktivitas dan pola penjarakan Pak. Terus nanti tugas untuk selanjutnya kan kayak kami buat modeling kayak olah bentuk dari kertas dan semacamnya. Ya. Nah, itu pas pembuatan modeling itu kami mengikuti skematik atau skematik mengikuti modeling. Saran saya skematiknya ditinggalkan dulu. Oh, jadi bebas kami fokus membuat modeling Iya. dulu, nanti bisa disesuaikan. Iya. Ya meskipun tidak menutup mata, tutup beneran karena kan itu pasti agak mengganggu. Minimal ketika kalian membuat bentuk itu kalian ingat ini kira-kira untuk zona apa? Kira-kira aktivitas apa yang bisa terjadi di sini? Lepas sama sekali ya pasti nggak mungkin lah. Tetap nyantol di otak kalian kok, kalian yang gunakan. Tapi saran saya tutup dulu deh besarannya dan segala macam. Minimal skema besarnya oke, bisa. Jadi saran saya benar-benar fokus ke studinya. Kenapa demikian? Supaya eksplorasi bentuknya kalian bisa sangat bebas. Lalu kemudian baru masukkan aktivitas. Di situ ada adjustment pasti. Bentukan-bentukan itu pasti berubah lagi. Pasti itu. Karena di konsultan besar itu ada 2 tim. Ada tim yang ngurusin besaran ruang, skematik dan desain. Ada yang tim yang mencari bentuknya. Bahkan ada studio-studio khusus, saya kenal beberapa teman. Studio-studio khusus itu risetnya itu hanya riset bentuk. Bentuknya dia dapat tor, bikin gedung gini, bukan kaitannya dengan aktivitas, tapi gedung ini akan berada di kota A, posisinya di sini. Kemudian dia cari bentuknya. Nggak peduli dengan aktivitas karena itu tim sendiri lagi, itu ada urusannya. Bentuk ini akan diolah sedemikian rupa dengan memikirkan kalau ini kerja di dunia nyata ya, kerja proyek beneran. Bentuk ini kaitannya dengan mampu enggak dibangun, mampu enggak logika strukturalnya masuk enggak, itu dulu. Setelah itu baru dikombinasi, ada tim lagi yang mengkombinasi. Jadi benar kerja seorang tim arsitektur itu benar-benar tim dan banyak tim yang terkait sih sebenarnya. Tapi di sini saya mengajak kalian untuk yuk eksplorasi. Bahkan perkembangan terakhir cukup menarik, ada satu studio hanya menggarap fasad. Jadi proyeknya dia itu hanya menerima fasad, mengolah fasad. Jadi ada
bahkan ada gedung yang sudah jadi dan segala macam, tapi kliennya nggak puas, dia kemudian dapat limpahan untuk mengolah fasadnya. Ada spesial khusus, sampai materialnya apa segala macam, bagaimana mencantolkan dengan konstruksi gedungnya dan segala macam, itu ada khusus. Nah, di sini saya mengajak kalian untuk berkreasi bentuknya yang diutamakan. Setelah itu baru dimasukkan aktivitasnya. Begitu Fauzan. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Silakan Salma. Tadi tuh kan nyambung sama yang Sumaya. Itu tuh kan kita harus lebih mementingkan kebutuhan ruang kerjanya daripada keinginan kita gitu kan. Nah, tapi saya baca di RPS itu tuh kita mendefinisikan juga ruang kerja yang nyaman. Nah, menurut saya nyaman tuh yang kita bisa kerja sambil memenuhi kebutuhan yang kayak kita bisa kerja sambil makan, ada bisa minum juga gitu Pak. Itu boleh nggak Pak dimasukin ke ruang kerja? Ya, kembali lagi sebenarnya gini. Yang menjadi utama itu catatan Pak Anjuman tadi. Yang menjadi utama adalah aktivitasnya apa dan definisi dari ruang kerja. Itu kalau kalian perhatikan di PA2 ini, dari yang tugas pertama dan tugas kedua, kalian diberi kebebasan untuk membuat definisi. Jadi ini agak berbeda dengan kakak-kakak tingkat kalian ya. Kakak-kakak tingkat kalian udah jelas bikin rumah berprofesi, profesinya ABC umpamanya, itu di PA3 gitu. Profesinya ABC. Nah, di sini mulai dari PA2 ini saya dan Bapak Pak Anjuma, Bu Rizka dan Bu Ria itu agak sedikit memberi kebebasan kalian untuk mendefinisikan. Buat definisi sendiri, selesaikan sendiri gitu. Kami hanya mengawal koridor proses kerjanya, proses perancangannya. Tapi proyeknya kalian mengusulkan. Kenapa demikian? Ini membiasakan kalian untuk berkreasi. Tidak hanya menerima tor yang sudah jadi. Gitu. Ya, ini kalau di metode pengajaran studio yang disebut dengan problem based, berdasarkan pada permasalahan, bukan project based. Kalau project based itu tornya udah lengkap, kalian tinggal merakit, tanda kutip lah, merakit dari tor itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kalian bisa mendefinisikan yang disebut nyaman itu apa? Yang disebut kerja nyaman itu apa? Di luar konteks sedikit, tapi terkait. Kerja buat saya dan istri saya itu berbeda banget. Nyaman di saya itu kalau di samping sudah ada botol, ada keripik, rotian, itu kerja saya. Dan itu di tempat duduk bisa 6-8 jam, tidak, paling keluar sebentar atau pindah sebentar itu hanya untuk pipis dan segala macam. Nah, kalau istri saya itu ngomel-ngomel kalau ada remahan di keyboard dan segala macam, itu udah pasti marah-marah. Jadi ruang kerja saya dan istri saya itu berbeda komposisinya, berbeda layoutnya. Di sebelah kanan itu pasti ada meja kosong. Kalau di saya ada meja kosong, isinya itu tadi notes, buku note kecil. Kemudian ada beberapa buku plus botol minuman. Itu kenapa ada botol minuman di samping saya? Ini selalu ada. Dan keripik itu pasti ada. Itu makanya kalau kelamaan WFH itu lama-lama berat badan kayaknya nambah terus loh. Nah, berbeda dengan istri saya, kerja ya kerja, makan ya makan gitu loh. Ya, jadi itu yang konsep nyamannya bisa kalian definisikan sendiri. Sehingga yang kami periksa kemudian konsistensi
dari apa yang kalian coba rumuskan sampai di akhir. Begitu, Salma? Baik Pak, terima kasih sudah paham Pak. Oke. Ada yang lain? Izin bertanya Pak. Silakan Albert. Kan yang dibikin kan ruang kerja personal Pak. Tapi ini kalau kayak yang tugas sebelumnya kan itu ruang singgah personal, tapi boleh juga menampung sampai 1 sampai 2 atau 3 orang. Nah kalau ini harus 1 atau boleh juga Pak lebih dari 1? Seperti tadi yang saya sampaikan ya, sampai ke batas paling 3. Kalau katakanlah kalau contoh tadi ya ada food truck yang sampai 21 kaki, itu pasti kerjanya tidak personal, ada tim 3 orang. Dan beberapa saya lihat food truck memang nggak mungkin sendirian. Kalau yang mobil food gitu ya sendirian lah, karena space-nya nggak cukup. Dan saya pikir kalau kalian bisa mendefinisikan kerjanya tim itu seberapa, katakanlah sampai 3 orang masih masuk akal. Itu kalau di teorinya, di teori ruang itu masih ruang intim. Ruang intim adalah ruang yang kita dekat, beraktivitas yang sangat dekat, 2 sampai 3 orang biasanya. Gitu bisa dibalik. Ya, Abed. Terus ada lagi Pak, misalkan kan sebenarnya kalau definisi ruang itu kan bukan berarti suatu tempat yang ada dinding, lantai sama atap. Kalau misalnya aku mau bikin kayak meja resepsionis kan sebenarnya kayak tertutup gitu Pak. Itu boleh juga Pak? Ya silakan nanti didefinisikan aktivitasnya seperti apa, dan silakan. Terima kasih Pak. Bentuknya seperti apa. Ya sekarang banyak muncul ya efek dari pandemi juga kan, muncul istilah baru POD itu. Pot ada pot yang untuk ruang kerja, atau bahkan sampai ke tiny home, sukanya Bu Rizka, tiny home 27 meter persegi, isinya orang 2, bisa digunakan. Silakan kalian explore sendiri, bisa. Jadi kami memberi kebebasan untuk kalian mengeksplor. Itu kenapa saya harap, kalau saya personal berharap dengan umur kalian, dengan kemampuan kalian itu eksplorasi desain, kreativitas itu bisa maksimal. Karena jujur baik PA1 sampai PA2 ini saya merasa kok saya lebih iseng daripada kalian. Jadi apa saya salah umur apa gimana gitu. Harusnya kan kalian yang jauh lebih explore dan lebih mampu berkreasi, lebih tanda kutip nakal secara kreativitas. Bukan apa-apa, saya butuh energi kenakalan kreatif dari kalian. Kalau nggak gitu saya berhenti di titik ini, di titik yang tadi itu, holding, cut and fold, sampai situ aja. Padahal perkembangan selanjutnya nggak seperti itu. Nggak tahu dari kalian ini ya, karena brainstorming ya, kita ngobrol bebas. Siapa dari kalian main NFT? Ayo, ada ngacung nggak? Nah, ada nggak yang main NFT? Bukan Bitcoin-nya ya, bukan ETH-nya, bukan, tapi NFT-nya. Kalau kan cuma lihat-lihat aja sih Pak. Pernah sih. Lihat sih, saya lihat, main. Anggap cuma lihat aja Pak. Main. Masa ya di umur saya main NFT udah. Bitcoin udah tahun kemarin. Blok segala macam. Nah itu ya hal-hal
apa ya, salah saya sampai saya berpikir apa saya salah umur gitu kan. Ya enggak juga. Kenapa NFT menarik buat saya bukan pada jualannya. Jualannya itu adalah Bitcoin itu muncul udah 10 tahun yang lalu gitu loh. Kalau kalian sekarang main Bitcoin mumpung masih Bitcoin lagi anjlok kan karena perang di Rusia dan Ukraina. Dan kemudian Cina melarang Bitcoin, dia bikin sendiri. Bukan pada itunya gitu loh, bukan pada duitnya. Tapi bagaimana logik dari blockchain, kemudian kaitannya dengan NFT. NFT itu permainannya orang kreatif. Dan sebenarnya udah telat juga sih, udah untuk 5 tahun. Jadi kalau main sekarang ya nilainya enggak ada, tapi di situ kita bisa bermain kreasi digital. Dan itu yang saya harap dari umur kalian. Saya sudah nggak sanggup main coding, dan jujur nggak sanggup main coding, tapi saya harap ada. Nah di situ kaitannya dengan tugas-tugas studio, apa kreativitas itu sangat bermanfaat. Itu sih. Ini di luar konteks mungkin Pak Anjuma, Bu Ria dan Bu Rizka apaan sih Pak Jo. Tapi untuk memicu kalian gitu, bahwa ada hal-hal yang bisa kita pelajari. NFT punya saya sih apa sih, Bitcoin udah hancur-hancuran, tapi ya apa ya, mencari pembelajaran dari situ, bermain kreativitas dari situ. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Pak Juma? Oh, silakan Rinda. Bisa Pak, kan kita kan bikin ruang kerja personal itu ditambahin kayak ruang me time, itu boleh nggak Pak? Ruang apa? Ruang me time kan ini Rintan kan mau bikin artis studio. Nah kadang kita tuh jenuh dengan apa yang melukis atau apa, nah kita perlu me time, itu boleh Pak? Ya, kembali lagi kalian mendefinisikannya seperti apa. Tadi ada di si Salma tanya kan, definisi apa, menanyakan tentang nyaman, yang apa? Asal definisinya, kemudian skemanya jelas. Itu aja sih definisinya. Kemudian dari aktivitas itu butuh apa aja sih? Apa yang dibutuhkan? Jadi kebutuhan ya, bukan keinginan. Kadang-kadang agak repot gitu kan, memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Butuhnya apa? Ya, definisikan lagi. Itu pentingnya pendefinisian dan rumusan masalahnya. Jadi di dalam arsitektur itu yang berat justru itu, membuat definisi. Kalau nanti di tugas akhir itu bab 1 itu biasanya saya paling ngomel-ngomel. Habis itu ya terserah lah mau dibuat apa. Ya, Rintan. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Silakan ya Zak. Untuk seperti yang contoh tadi kan food truck. Nah itu kan ada beberapa yang tadi di bagian depannya itu ada meja dan kursi untuk pelanggan gitu Pak. Nah itu kan bisa jadi menimbulkan untuk lebih banyak orang, tidak hanya pekerja itu Pak. Nah jadi itu gimana Pak? Ya, pertanyaannya sama sih sama yang tadi si Somaya. Jadi itu kan extension. Yang difokuskan adalah si pekerjaan dari si chef itu, ruang kerja dari chef itu. Sedangkan ruang duduknya di luar itu kan juga modelnya portable, jadi bisa pindah, dan settingnya juga sesuai dengan lokasinya kan. Jadi fokusnya pada ruang kerjanya, kemudian ada tempat duduknya dan segala macam. Dan food truck itu biasanya tidak lebih dari 5 bangku. Nah, jujur aja, kebetulan mertua saya itu berapa ya, 10 tahun yang lalu itu buka
jamu gitu loh. Jadi pakai mobil hijet 1000, kemudian model food truck gitu, jamu. Kursinya paling 5 gantian terus. Ya, jadi itu yang dipentingkan kan ruang kerjanya, efektivitas ruang kerjanya. Dengan ruang terbatas, efektivitasnya gimana dan bentuknya menarik. Saya sih agak ragu kemarin memasukkan food truck gitu kan, karena pasti nanti kemudian kalian ke distract gitu loh, ke food trucknya. Tapi daripada contohnya adalah pot untuk arsitek gitu kan, ya meja ukuran 1x2 cukup udah, karena kan full sekarang di komputer. Kreativitasnya aktivitasnya nggak masalah, tapi kreativitas ruangnya yang jadi. Hanya duduk, ada layar komputer, sambung internet, ada sedikit buku, cukup. Jadi food truck itu hanya sebagai pemicu, kalian bisa explore yang jauh lebih luas lagi. Ya. Bahkan profesi-profesi yang nggak umum, profesi-profesi yang mungkin bisa dieksplor lebih lanjut. Saya nggak tahu gimana batasnya seperti apa. Itu kembali lagi ke kreativitas kalian. Itu ya, Sep. Pak, terima kasih, Pak. Yoi. Silakan, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Saki. Mengenai bubble diagramnya, Pak. Kan kalau kita ngedesain kayak mata kuliah metode perancangan itu kemarin kan bikin rumah, Pak. Dan itu jelas zona-zonanya dalam bubble diagramnya gimana. Yap. Kalau ruang kerja ini gimana? Kan sebagian besar mungkin nanti jadinya itu cuma satu ruangan. Paling ada meja sama perabot untuk nunjang kegiatan itu, Pak. Bukan berupa banyak ruangan gitu. Ya. Bubble diagramnya bubble diagram yang mikro. Artinya di dalam ruangan tersebut koneksi si manusia yang bekerja di satu titik terhadap titik atau perabot yang lain bagaimana. Jadi basisnya basis ke perabot, susunan perabotnya. Katakanlah kalau tadi yang food truck tadi ya triangle kitchen tadi, letak kulkas di mana, letak tempat raciknya di mana, letak tempat kompornya di mana. Jadi bubble diagram yang sangat kecil, mikro bubble diagram. Jadi bubble diagram itu bisa gradasinya sangat luas ya. Bubble diagram kota itu adalah zona pendidikan, zona perdagangan, zona industri seperti itu. Turun lagi satu kawasan, katakanlah hotel, mana zona resepsionis, mana zona restoran, hunian, rekreasi. Turun lagi di lobi sendiri, mana zona pemeriksaan, kalau sekarang kan perlu ya, peduli lindungi itu, mana tempat duduknya, lobinya, mana bar dalam pengertian kan selalu ada welcome drinknya, mana tempat check-in seperti itu. Bahkan kemudian turun lagi sampai ke resepsionis, tadi kan ada contoh resepsionis, mana mejanya, mana filenya, mana letak manajernya, kan selalu. Kalau kalian perhatikan ini kalau buka skema dari hotel, di belakang meja resepsionis itu biasanya ada floor manager atau manajer yang bertanggung jawab pada hari itu, bukan manajer besarnya. Dan itu biasanya kantornya di belakang resepsionis. Nah, seperti itu, bisa sampai kecil seperti itu. Jadi bubble diagram jangan dianggap paten atau hanya hubungan antar ruang. Skema letak monitor, keyboard,
speaker. Nah, kalau kalian googling atau di YouTube setup komputer itu kan selalu banyak mana lightingnya dan segala macam. Itu bisa kalian skemakan. Ya, letak monitor kedua di mana, letak keyboard di mana, pakai keyboard ya mechanical atau gimana. Gitu Saki, paham ya? Paham Pak, terima kasih. Sip. Ada lagi? Kalau enggak Pak Anjuma, ada tambahan? Cukup Pak. Cukup, nanti kita masing-masing kelas ya. Oke, Bu Ria. Ada tambahan kah? Udah aja Pak Jo. Oke. Bu Rizka. Bu Rizka lagi. Lanjut Pak. Oke, kalau gitu saya tutup rekamnya dulu. Terima kasih.